bersama Katia dan Kameli. Nah, bagaimana adik-adik? Minggu lalu kita sudah beribadah langsung melalui Zoom. Hari ini kita beribadah kembali melalui YouTube. Tapi semoga itu tidak mengurangi semangat adik-adik ya untuk beribadah bersama, untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan impa dan akan menyanyikan lagu. Lagu apa Kameli? Lagunya adalah Mari datang pada Tuhan sekarang. Bangkit berdiri semuanya. Ayo adik-adik, berdiri, kita mau bernyanyi lagu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan ceritamu, memuji namamu, bernyanyi bersama. Tuhan Yesus, berkatilah kami, anak-anakmu ini, agar kami dapat duduk tenang, kami dapat beribadah dengan baik, dan hanya untuk kepadamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita sudah berdoa, adik-adik, kita akan melanjutkan pujian. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi Oma, Oma, Opa, Opa.
Dengan kita berbuat baik, dengan kita menyayangi sesama, teman-teman, mama papa, itu berarti kita juga sudah melayani Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kan berkata kita harus menjadi anak-anak yang mengasihi semuanya, mama papa. Tidak boleh pilih-pilih. Nah sekarang kita sebelum mendengarkan cerita dan membaca Alkitab, kita akan bernyanyi satu lagu lagi, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Betul. Ya. Nah, adik-adik disiapkan dulu Alkitabnya. Sebelum kita membaca Alkitab, nah kakak mau kasih tahu nih siapa yang akan bercerita hari ini. Siapa nih kak? Penasaran. Adik-adik ada yang bisa jawab? Coba angkat tangannya di rumah. Nah, kakak kasih tahu ya, yang akan membawa cerita hari ini adalah Kak Meli. Kak Meli. Nah, senang kan adik-adik? Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Kak Meli. Persiapkan Alkitab. Ya adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Nah sebelumnya siapkan dulu nih, bacaan Alkitabnya terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Imamat itu perjanjian apa sih adik-adik? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Apa? Perjanjian lama. Bener banget nih adik-adik. Nah, kalau sudah disiapkan, ditandain dulu Alkitabnya, kita mau berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Tuhan berkatilah kami agar supaya kami mendengarkannya dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, berkatilah ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, karena ayatnya dari 1 sampai 10 nih adik-adik panjang, kita ambil ayat-ayat yang intinya aja ya. Nah, ayatnya terambil dari 1, 2, lalu yang keempat, dan yang ke-10. Berarti ada berapa ayat? 4 ayat. Pintar adik-adik. Nah, kita baca bersama-sama ya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu kita baca ayat yang keempat adik-adik. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Lalu kita baca lagi yang ayat yang ke-10. Musa mengambil minyak urapan
Lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya lah semua di dalam semuanya itu. Nah, adik-adik, sekarang kami mau cerita nih dari bacaan kitab pada hari ini. Nah, dalam bacaan Alkitab ini, kita pada hari ini, Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengkuduskan siapa coba tadi di ayatnya, mengkuduskan Harun dan anak-anaknya, nah, agar dapat memenuhi tugas sebagai seorang imam. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik, imam besar itu siapa sih? Ada yang bisa jawab? Benar sekali adik-adik, imam besar kita yaitu ialah Tuhan Allah. Nah, kalau zaman dulu nih adik-adik, kalau kita mau berdoa, kita datang dulu nih kepada imam. Nah, kalau sekarang kita tidak usah pergi ke imam, kita juga bisa berdoa sendiri adik-adik. Bisa berdoa, minta kesehatan, minta kepintaran, langsung secara dari Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melakukan hal yang tidak baik nih adik-adik, nah pasti kalau di gereja kita kan diberitahu oleh siapa? Ibu pendeta. Lalu kita juga dikasih tahu oleh siapa? Kakak-kakak layan PA. Iya, benar banget nih adik-adik. Kalau kita melakukan kesalahan pasti akan diberitahu kalau itu tidak benar. Nah, adik-adik, Musa melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan Allah dengan secara baik dan benar adik-adik. Kalau adik-adik ingin seperti Musa dan Harun sebagai seorang pemimpin, sebagai pelayan, adik-adik harus melakukan sesuai firman Tuhan. Nah, apa saja sih adik-adik sikap-sikap dan perbuatan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama nih adik-adik, ingat-ingat ya. Nah, yang pertama harus menjadi contoh untuk orang lain. Contohnya untuk teman-teman, untuk mama papa, atau kakak adik. Nah, adik-adik harus bersedia melakukan perintah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, contohnya kalau adik-adik melakukan kesalahan, lalu kalian diberitahu atau ditegur oleh mama papa atau kakak atau adik-adik harus menerimanya, tidak boleh marah-marah lalu ngambek terus kunci pintu karena itu tidak boleh. Kalau kita ditegur orang lain, kita ditegur orang tua, lalu kita menerima saat kita ditegur, itu caranya Tuhan Allah sayang kepada kita semua. Lalu yang kedua nih adik-adik, kita mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Contohnya seperti apa nih adik-adik? Seperti apa? Seperti bibit yang sudah ditanamkan, ya sudah diberi kakak layan. Nah, itu adik-adik mengambil bagian dalam pelayanan, lalu menanamnya, lalu merawatnya, lalu menjaganya, itu pelayanan. Lalu yang ketiga nih adik-adik, setia. Wah, yang ketiga ini mantap banget adik-adik. Setia dalam melakukan sesuatu yang baik. Contohnya, setia beribadah IHMPK. Kalau ada teman adik-adik yang lupa nih, adik-adik kayak tadi, kayak kemarin Kak Nona bilang, kalau teman-temannya lupa atau kakaknya lupa, bisa WA, ya kan? Bisa WA. Nah, adik-adik bisa mengingatnya lewat WA. Boleh juga lewat siapa aja. Nah, lalu kepada Tuhan Allah. Contohnya sebelum adik-adik mau makan, mau tidur atau bangun, adik-adik harus berdoa, mengucap syukur karena Tuhan sudah mengasihi kita sepanjang hari. Nah, agar kita juga diberikan apa nih adik-adik? Semangat dan kekuatan agar supaya kita melakukan kehidupan kita sehari-hari dengan semangat penuh sukacita. Lalu setia menjaga
tanaman ya adik-adik, tanaman yang kemarin sudah diberi bibit oleh kakak-kakak layan yang sudah diantarkan. Contohnya ya, contohnya tanaman ini. Tanaman apa saja sih kemarin yang sudah diberikan kakak layan? Ada kacang hijau, ada cabai, ada terong juga. Nah, adik-adik harus menjaganya, merawatnya. Lalu kalau ada apapun, adik-adik harus setia untuk menjaga dan merawatnya. Nah, kalau adik-adik setia merawat dan menjaga tanaman ini seperti menyiram. Nah, menyiramnya itu bukan berarti setiap 1 jam, misalkan 1 jam disiram, lalu 1 jam kemudian disiram lagi, 1 jam kemudian disiram lagi. Yang ada nanti tanamannya mati. Nah, tanamannya ini harus disiram secukupnya dan harus terkena sinar matahari agar supaya tumbuh. Kalau tumbuh nanti berbuah. Pasti tanamannya akan bertumbuh dan kita akan menghasilkan buahnya. Senang sekali kan adik-adik kalau tanamannya bisa menghasilkan buah. Nah, nih adik-adik, aku bawa tanaman yang ini. Coba adik-adik lihat prosesnya dari bibit yang waktu kakak layan kasih, lalu bisa kecil, sedang, lalu bisa besar, lalu bisa menghasilkan buah. Wah, nah adik-adik bisa lihat prosesnya kan. Setia itu kalau kita percaya dan setia, pasti prosesnya itu akan sangat-sangat luar biasa loh adik-adik, ya kan? Nah, memang cukup butuh lama ya untuk menanam dan merawatnya. Kakak mau beritahu kalau kita malas-malasan, terus malas-malasan menyiram nih tanamannya, pasti akan mati, ya kan? Lalu kalau mau siram, bangun-bangun, airnya disiram gini aja, nanti tanamannya mati. Nah, kalau adik-adik setiap pagi bangun ingat, wah tanamanku belum disirami, siram ya kan? Nah, itu pasti akan bertumbuh nih adik. Kalau kita juga setia dalam merawatnya, ini tumbuhan ini akan besar dan bisa menghasilkan buah-buahnya. Adik-adik juga pasti bisa akan menghasilkan buahnya. Buat adik-adik, yuk kita semangat agar tanaman ini nih yang tadinya bibit sampai kecil, besar, sedang, kecil, besar, langsung bertumbuh menghasilkan buah. Nah, pasti adik-adik akan semangat, ya, senang bisa menghasilkan buahnya. Nah, kakak yakin pasti tanaman yang adik-adik rawat dan adik-adik menjaganya pasti akan berbuah menghasilkan buah yang baik. Nah, adik-adik cerita pada hari ini sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kakak Meli. Tadi pesan ceritanya apa? Kita menjadi anak yang setia untuk contohnya tadi merawat tanaman, kita bertekun supaya tanaman itu bisa tumbuh. Sama seperti adik-adik setia untuk beribadah, setia untuk mendengarkan Papa, mendengarkan firman Tuhan supaya adik-adik dapat bertumbuh menjadi anak yang baik tentunya. Sekarang kita mau bernyanyi satu lagu yaitu Yesus Pokok Aku.
persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan dulu persembahannya, minta sama mama papa. Kemudian nanti akan diberikan ke gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi satu lagu dulu, yaitu Aku Bawa dan Berikan. Persembahan. Betul sekali. Dan sekalian kita mau menutup ibadah, Kak. Nah itu maksud aku. Kita sebentar lagi akan menutup, tapi sebelumnya kita kan berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami, dapat duduk tenang, memuji nama-Mu, mendengarkan cerita-Mu, sampai dengan akhir ibadah kami. Kami juga telah memberikan persembahan ya Tuhan Yesus, Engkau mau pakai persembahan yang telah kami berikan untuk pelayanan-Mu saja Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Engkau mau jadikan kami anak-anak yang setia dalam segala hal, setia dalam merawat tanaman yang telah diberikan kepada kami, setia dalam bertumbuh hanya dengan tuntunan firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Nah ini Kameli, maksud aku sedih banget kita harus berpisah. Tapi minggu depan kita akan bertemu lagi di channel ini. Jadi adik-adik harus apa tadi? Setia, termasuk setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Oke, adik kita sampai jumpa. Sampai jumpa. God bless you. God bless you. God